Halo sahabat English Chamber, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Kali ini kita akan lanjutkan yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu mengenai PTK atau penelitian tindakan kelas. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana menyajikan laporan hasil penelitian. Karena di video sebelumnya sudah ada proposal, yaitu bab 1 sampai dengan bab 3, maka untuk kali ini kita akan melanjutkan bab 4 dan bab 5-nya. Yuk kita simak bersama. Laporan hasil penelitian pada dasarnya mempunyai 3 hal besar yang akan teman-teman sampaikan. Yang pertama adalah temuan. Jadi apa yang teman-teman temukan di penelitian yang teman-teman lakukan, kemudian bahasan dari teman itu kemudian dibahas. Nah, itu ada di bab 4. Sedangkan bab 5 nanti berisi simpulan. Yang pertama, untuk mengolah bab 4 itu teman-teman refer kembali ke pertanyaan penelitian. Ini contoh ya. Jika ada pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pelaksanaan strategi HOTS, Text Processing atau HTP ya, dalam meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek di kelas 11 peminatan bahasa dan sastra Inggris SMA N1 Surakarta, maka data yang akan teman-teman cari atau akan teman-teman laksanakan ya untuk mendapatkan data, yaitu teman-teman melaksanakan pembelajaran. Karena pertanyaannya adalah bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian pertanyaan penelitian keduanya adalah sejauh mana strategi HOTS tadi ya, HOTS yang pakai text processing tadi dapat meningkatkan keterampilan, maka data yang akan diperoleh adalah nilai keterampilan menulis. Oke, kemudian yang ketiga pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana respon ya. Atau boleh juga dibuat pertanyaannya bagaimana perubahan perilaku pembelajaran peserta didik setelah menerapkan. Nah, data yang akan teman-teman peroleh adalah respon peserta didik. Itu bisa didapatkan dari angket, dari observasi, atau dari wawancara. Ya, oke. Jadi cukup jelas di sini bahwa pelaksanaan penelitian, kemudian data-data yang akan teman-teman bidik, akan teman-teman dapatkan itu harus berdasarkan pertanyaan penelitian, disesuaikan dengan pertanyaan penelitiannya. Oke, tadi sudah kita bahas ya, jadi ringkasnya bila datanya adalah pelaksanaan pembelajaran yang kita ingin cari, maka kegiatannya adalah pelaksanaan pembelajaran. Kemudian nilai keterampilan menulis cerita pendek, maka merupakan hasil pembelajaran. Nah, ini dilaksanakan dengan tes ya, dengan praktik kalau ini ya, karena keterampilan menulis. Kemudian respon peserta didik yang akan kita peroleh adalah data berupa respon peserta didik diambil dengan cara interview atau dengan cara observasi atau angket, yang jelas non-tes. Kalau yang atas tes bisa berupa tes pengetahuan ya, kalau ini pengetahuan tapi ini keterampilan maka bisa pakai praktik. Oke, jadi untuk bab 4 itu kita ketahui dulu untuk kerangkanya bab 4 atau laporan kegiatan penelitiannya ya. Bab 4 itu berisi hasil penelitian dan pembahasan. Ada beberapa penyajian yang berbeda, namun pada dasarnya isinya adalah sama, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Jika nanti misalnya teman-teman apply untuk scholarship atau untuk dana hibah misalnya, nah ada diberikan kerangka
bab 4-nya untuk PTK ya. Yang agak berbeda sedikit tidak masalah, ikuti saja. Yang jelas isinya hampir sama, yaitu yang teman-teman lakukan dan pembahasan dari hasil yang teman-teman dapatkan. Oke, ini versi saya ya, versi yang biasa saya pakai. Biasanya saya juga apply untuk IBAH juga. Ini isinya adalah hasil penelitian 4.1 ya, hasil penelitian. Di breakdown lagi menjadi kondisi awal, jadi sebelum tindakan atau pratindakan, atau teman-teman bisa menyebutnya kondisi pratindakan, misalnya. Jangan takut berbeda ya, intinya sama. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan tindakannya. Itu ada siklus 1, di siklus 1 ada pelaksanaan pembelajaran, karena kita mau mencari bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Lalu ada hasil tes siklus 1, hasil non-tes siklus 1. Nah, seperti tadi disebutkan bisa diambil dari angkat, wawancara, observasi ya. Kemudian refleksi siklus 1. Nah, siklus 2 sama dengan siklus 1 isinya. Kemudian pembahasan. Oke, kita mulai dari contoh kondisi awal ya. Ini contoh kondisi awal. Berikut ini adalah hasil tes keterampilan menulis jenis text recount yang dilaksanakan sebelum tindakan. Jadi ini hasilnya. Kondisi awalnya teman-teman bisa menyajikan rekapitulasi, bisa menyajikan grafik ya. Terserah grafiknya mau pakai pie, mau pakai batang, terserah. Kemudian jangan lupa bila teman-teman menyajikan tabel atau grafik, diberi penjelasan apa makna dari kedua hal itu ya. Ini keterangan dari grafik itu. Kemudian ini ada saya masukkan juga, misalnya untuk prasiklus ini saya masukkan tabel hasil praktik siswa sebelum tindakan. Nah ini dan seterusnya, itu artinya silakan data-data apa, misalnya data perilakunya siswa sebelum tindakan seperti apa. Oke. Yang berikutnya adalah setelah kita kupas mengenai data awal atau prasiklus, kita lanjut ke pelaksanaan tindakan. Itu pelaksanaan tindakan untuk siklus 1. Nah, yang kita gali adalah pelaksanaan pembelajaran. Di sini Bapak, Ibu, teman-teman silakan menyampaikan apa saja yang dilakukan, kemudian berapa kali pertemuan ya. Ada ini contoh misalnya pertemuan pertama. Karena dia pakai memakai tahapan yang diawali dengan aware, kemudian ini aware, explore, think deeper, create, and share. Ya dia diceritakan siklus 1 ini ada tahapannya bla 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 seperti itu. Setelah teman-teman menyajikan proses pembelajarannya, maka teman-teman bisa melanjutkan ke hasil tes siklus 1 atau hasil praktik siklus 1. Untuk menyajikan data mengenai pengambilan nilai setelah tindakan ya. Jadi pada siklus 1 teman-teman melakukan tindakan beberapa kali pertemuan, kemudian untuk menguji apakah tindakan itu efektif atau tidak, di akhir siklus itu teman-teman melakukan tes ya, untuk mengetahui keefektifan tindakan teman-teman. Nah, ini karena keterampilan menulis, maka bentuknya praktik. Ini adalah hasilnya. Oke, pada siklus 1. Ini contoh ya, teman-teman bisa menyajikan datanya sesuai dengan temuan ya. Kemudian ini setelah ada tabel diinterpretasi ya, ini interpretasinya. Kemudian yang saya sampaikan tadi, di samping pelaksanaan praktik atau tes itu ada non-tes ya. Contohnya ini diambil dengan cara observasi ya, dari pengamatan. Oke, jadi menggunakan lembar observasi. Kemudian
yang disajikan di laporan itu hanya rekapitulasinya saja ya. Kemudian untuk proses observasinya itu silakan disajikan di lampiran. Ini rekapnya, kemudian dari rekap diinterpretasi ya. Oke, lalu selain observasi ada angket. Nah ini pertanyaan, daftar pertanyaannya, kemudian rekapitulasi dari sekian siswa yang menjawab berapa begitu. Kemudian interpretasinya ya sama. Kemudian hasil wawancara, oke. Ada daftar pertanyaannya ya. Kemudian teman-teman sajikan responnya. Jadi kalau yang sama ya direduksi saja. Jadi digabungkan begitu ya. Oke. Ini hasilnya. Kemudian setelah terkumpul hasil praktik, keterampilan dan non-tesnya, maka ada refleksi. Berikut ini adalah refleksinya. Oke. Direfleksi kegiatannya. Baik itu saat pembelajaran maupun dari nilai. Jadi misalnya saat menyusun sketsa, siswa perlu diberi batasan waktu, bla bla bla. Karena ketika observasi itu selama pelaksanaan pembelajaran nampak bahwa tidak ada batasan waktu misalnya, sehingga siswa tidak bergegas atau tidak abai dengan waktu. Kemudian setelah refleksi, poin-poin yang terdapat dalam refleksi siklus 1 digunakan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus 2. Oke. Untuk kerangka siklus 2 sama dengan siklus 1, teman-teman bisa mulai dengan proses pembelajarannya seperti apa, kemudian hasil praktik atau hasil tes seperti apa, kemudian hasil non-tes seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi siklus 2 seperti ini ya. Kemudian berikan juga alasan mengapa hanya sampai siklus 2 saja. Di sini disebutkan bahwa sudah ada peningkatan dan sudah mencapai indikator ya. Misalnya indikator penelitiannya kita ingin rata-rata siswa mencapai di atas KKM, atau Bapak Ibu teman-teman bisa langsung menentukan berapa nilai yang ingin diraih, minimal nilai yang ingin diraih oleh siswa, maka ketika itu tercapai bisa dihentikan. Hasil wawancara dan angket juga menunjukkan sikap positif siswa terhadap kegiatan pembelajaran menggunakan strategi sketch to stretch. Dengan demikian tindakan dihentikan. Nah, berarti hanya sampai siklus 2 saja. Kalau teman-teman ingin melanjutkan sampai siklus 3, ya silakan saja, tidak apa-apa, laporannya ditulis sampai siklus 3 ya. Kemudian untuk berikutnya adalah pembahasan ya. Setelah tadi hasil penelitian, 4.1 hasil penelitian, kemudian 4.2-nya pembahasannya. Untuk pembahasannya ini membandingkan siklus 1 dan siklus 2. Diawali dengan prasiklus, kemudian siklus 1, siklus 2, kemudian diinterpretasi ya, diinterpretasi. Oke, ini keterangan analisisnya untuk per siklus, oke. Kemudian perubahan perilaku belajar siswa ini diambil dari observasi ya, observasi, angket dan wawancara untuk penelitian ini ya. Jadi untuk penelitian yang lain silakan ya, mau diambil menggunakan apa boleh. Yang jelas kalau PTK itu triangulasi data ya. Paling tidak ada 3 teknik yang dipakai dalam penelitian ini. Kemudian rekapitulasinya. Untuk yang non-tes ini ya, keaktifan, jadi ada siklus 1, siklus 2. Oke, kemudian yang berikutnya ini ketika dibuat grafik. Oke, kemudian diinterpretasi. Oke. Respon dari angket ya. Ini respon dari angket.
Baik, lalu diinterpretasi. Wawancara 1, 2 ya. Kemudian diinterpretasi juga ini di bawahnya ya. Oke. Oke. Baik. Nah, itu untuk bab 4 teman-teman ya. Untuk bab 4 sajiannya seperti itu. Oke. Sedangkan untuk bab 5 berisi simpulan ya, maaf. Bab 5 berisi simpulan dan saran. Simpulannya menjawab pertanyaan penelitian. Tadi pertanyaan penelitiannya misalnya ada 3, maka teman-teman menyimpulkan ada sesuai dengan pertanyaan pada penelitian yang di bab 1 itu ya. Kemudian untuk saran berisi celah-celah penelitian yang dapat ditindaklanjuti oleh peneliti atau guru lain. Misalnya ini untuk penelitian yang recount text itu menggunakan gambar berseri misalnya, atau tadi pakai sketch to stretch, itu bisa dikembang. Saya celahnya adalah siswa terlalu lama menggambar misalnya ya, buat sketsanya itu. Maka mungkin bisa diberikan saran kepada peneliti yang lain atau guru lain yang tertarik dengan penelitian terkait dengan teks ini, itu menggunakan media yang lain. Nah, ini di media atau materi ya, menggunakan media yang lain. Misalnya pakai Canva gitu misalnya untuk buat sketsanya biar lebih cepat misalnya. Ini contoh ya. Jadi celah-celah yang Bapak Ibu teman-teman rasakan ketika atau alami ketika melakukan penelitian ini bisa disampaikan sehingga, dan sekaligus sarannya ya, jadi peneliti atau guru yang lain bisa memanfaatkan saran-saran dari teman-teman ketika mereka akan melakukan penelitian yang sama. Oke, itu kira-kira kita lihat contohnya ya. Contohnya kurang lebih seperti ini ya untuk simpulan dan saran. Oke, ini simpulannya yang ini kebetulan pertanyaannya ada 2, yaitu hasil belajarnya ya, dan peningkatan motivasinya. Nah, jadi disajikan 2 alinea karena menjawab 2 pertanyaan penelitian. Kemudian untuk sarannya, ya ini kebetulan sama seperti yang saya sampaikan, yaitu sketsanya secara cepat maupun, jadi Bapak Ibu Guru diminta untuk memberikan contoh dan pastikan ketika memberi contoh itu juga sketsa itu cepat gitu ya. Oke, kemudian penggunaan draftnya langsung pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia yang akan diterjemahkan ke bahasa Inggris begitu. Kemudian yang ini terkait dengan grammar. Lampiran-lampiran yang pertama surat izin penelitian dari kepala sekolah kita ya. Kemudian lampiran kedua data kondisi awal, yaitu data lengkap nilai sebelum siklus ya, jadi prasiklus. Nah, itu ada di sini data mentahnya ya. Jadi ini berupa daftar nilai boleh, berupa pengamatan perilaku siswa, ya ada di sini. Oke, kemudian data siklus 1, itu ada lembar pengamatan, contoh hasil pengamatan yang sudah diisi ya. Rekap hasil pengamatan, kisi-kisi ada di sini. Ya Bapak Ibu, teman-teman. Kemudian ada kisi-kisi, ada kriteria, ada kunci ya tentu saja, tapi kalau ini berupa keterampilan ya kunci tidak. Jadi ini adalah rigid, semua ditulis, nanti teman-teman bisa mengidentifikasi yang pas dengan penelitian teman-teman. Kemudian kalau berupa keterampilan ya ada rubrik penilaian ya. Kemudian contoh lembar jawaban siswa ya, atau lembar praktek siswa ada di situ, daftar hadir, rekap daftar nilai ya, kemudian RPP-nya. Untuk siklus 2 sama ya dengan siklus 1. Ya, untuk ini yang
mau naik pangkat, nah ini perlu diseminarkan gitu, atau ikut lomba biasanya diminta untuk menyeminarkan dulu. Oke? Itu baik teman-teman, itu tadi paparan mengenai bab 4 dan bab 5. Yang artinya adalah mulai dari bab 1, 2, 3 yang sudah kita bahas di video sebelumnya, silakan digabung dengan bab 4 dan bab 5 ini dan teman-teman membuat laporan PTK. Selamat mencoba.